Halo, apa kabar sahabat GPIB? Semoga sehat dan sejahtera. Sahabat GPIB, bertemu kembali dalam program Morning Call dan Night Call GPIB bersama dengan saya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon Rumbai, Pendeta Helen Ambesa de Vretes. Sahabat GPIB, kita akan bersama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan dalam kebaikan serta kuasa-Mu tak henti-hentinya Engkau buktikan bahwa Engkau selalu memelihara langkah hidup kami. Tuhan, kami saat ini mau mendengar firman-Mu, dengan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu berkati kami, sehingga kami boleh merenungkan dan lakukan firman-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi lewat kuasa tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di kesempatan saat ini terambil dari Titus pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Titus pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15 yang menyatakan kepada kita semua, segera sesudah kukirim Artemas atau Tihikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita saat ini adalah pesan-pesan pribadi yang Paulus tulis dalam surat dan ia berikan itu kepada rekan sepelayanannya, yaitu Titus. Titus yang pada saat itu sedang melayani di jemaat Kristen di Pulau Kreta. Ada beberapa hal yang Paulus mau ungkapkan dan tekankan kepada Titus dalam pesan-pesan pribadinya. Yang pertama adalah bahwa Titus akan mendampingi atau menyusul Paulus ke Nikopolis dalam tugas tanggung jawab pelayanannya bersama dengan Paulus. Tentu dalam hal ini Titus sudah menyelesaikan pelayanan di tengah-tengah jemaat Kristen di Pulau Kreta, dan ketika Titus akan meninggalkan Pulau Kreta tersebut, Paulus pun sudah menyiapkan orang yang menggantikan Titus untuk melanjutkan pelayanan Titus di Pulau Kreta. Orang-orang pilihan Paulus ini diperlengkapi oleh Allah dalam melanjutkan pelayanan Titus tersebut. Orang-orang itu adalah Artemas atau Tihikus yang akan dikirim oleh Paulus untuk menggantikan Titus. Dan Titus pun bisa datang mendampingi serta melanjutkan pelayanan bersama dengan Paulus di Nikopolis ini. Lalu hal yang kedua, sahabat GPIB, dijelaskan kepada kita semua bahwa Paulus mau menginformasikan kepada Titus bahwa ada Zenas dan Apolos. Zenas dan Apolos ini mereka adalah ahli hukum dari latar belakang Yunani dan Yahudi, dan mereka itu merupakan pasangan untuk melakukan dan melaksanakan perjalanan mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan Injil, dan menyatakan kuasa firman Tuhan di daerah-daerah yang akan mereka layani. Kedua orang ini, Zenas dan Apolos, sahabat GPIB, ketika mereka akan melayani dalam perjalanan tersebut, mereka akan singgah di Kreta. Dan
Ketika mereka sudah tiba di Kreta, mereka pun akan melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat lain. Dalam hal ini Paulus berpesan kepada Titus supaya ketika mereka tiba di Kreta agar mereka ditolong sebaik-baiknya, agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Jelas yang dimaksud di sini ialah pertolongan material. Dan ini merupakan satu kebiasaan pada zaman itu bahwa penginjil-penginjil yang berkeliling sebanyak mungkin ditolong oleh jemaat-jemaat dalam perjalanannya. Ini adalah pesan Paulus kepada Titus. Dan ternyata dikatakan dan kembali ditegaskan oleh Paulus, sahabat GPIB, dalam ayat yang ke-14, di mana Paulus mau menegaskan kepada Titus dan juga kepada jemaat Kristen di Pulau Kreta. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan berbuah. Sahabat GPIB, di sini poin yang ketiga atau hal yang ketiga, Paulus mau menyatakan kepada Titus agar bukan saja Titus yang menolong Zenas dan Apolos dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan ketika mereka singgah di Pulau Kreta, tetapi Titus juga diharapkan untuk mengajak jemaat Kristen di Pulau Kreta agar mereka juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Sebab jemaat Kristen di Pulau Kreta mereka baru mengenal Kristus, jadi mereka belum terbiasa untuk melakukan hal-hal itu. Dalam hal ini mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para penginjil yang singgah. Itu bukan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka hanya berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka hanya memenuhi kebutuhan hidup pokok mereka sendiri. Jadi mereka belum terbiasa, dan bagi mereka itu bukanlah suatu hal yang harus mereka lakukan. Karenanya Paulus menekankan hal ini kepada Titus, dan Titus pun tidak sendiri. Titus pun harus mengajak mereka agar mereka belajar melakukan pekerjaan baik. Dan hal itu memang tidak mudah dimengerti oleh jemaat Kristen yang ada di Pulau Kreta yang baru mengenal Kristus. Namun di dalamnya Paulus ingatkan. Dan ketika Paulus ingatkan, ternyata bukan saja ada tertera dalam kalimat ayat 14 ini, sahabat GPIB, tapi juga Paulus tulis dalam ayat sebelumnya, yakni ayat 8, di mana Paulus mengatakan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Ayat 8 Paulus tekankan dalam hal itu, dan pada ayat yang ke-14 diulangi kembali oleh Paulus. Bagaimana mereka yang baru mengenal Kristus bukan sekedar mengenal, tapi mereka mempercayakan hidup dalam Kristus, mereka bertumbuh dalam Kristus, mereka memiliki akar yang kuat dan mereka harus berbuah. Sebab dalam kalimat selanjutnya Paulus katakan supaya mereka belajar melakukan pekerjaan baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi dalam hal ini mereka bukan saja mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, tapi mereka juga mempercayakan hidup kepada Kristus. Mereka menerima anugerah dan keselamatan Tuhan, mereka semakin berakar kuat dalam kuasa firman Tuhan, mereka bertumbuh dan mereka juga harus berbuah. Itulah yang Paulus hendak nyatakan dan berikan satu arahan iman bagi Titus dan juga mengingatkan bagi pertumbuhan iman jemaat Kristen di Pulau Kreta. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Paulus lakukan dan kerjakan adalah menopang pelayanan jemaat. Apa yang Titus juga kerjakan dan lakukan adalah untuk menopang pelayanan jemaat, dan tentu di dalamnya sejauh mana pertumbuhan iman yang terjadi berdasarkan kehadiran dan pengajaran serta pelayanan Titus, itu jugalah yang harus dilihat dan dikerjakan serta dihayati dan diimani oleh jemaat Kristen di Pulau Kreta. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita adalah pribadi yang senantiasa meresponi anugerah keselamatan Allah dengan mau memberi diri menopang pelayanan jemaat? Sahabat GPIB, ketika kita mengimani bahwa anugerah Allah tercurah sempurna dalam kehidupan kita, maka tentunya kita hidup semakin berakar
kita bertumbuh dan tentunya berbuah, jangan tidak berbuah. Sebab apa yang sudah Kristus berikan dalam kehidupan kita sungguh sempurna, sungguh berlimpah, dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu kuasa kemurahannya, karena terlalu banyak Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Maka mari kita meneruskan pekerjaan Kristus dengan melakukan apa yang Ia kehendaki, menopang pelayan-pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat kita, menopang pelayanan yang ada di jemaat kita, bahkan di luar jemaat kita. Sebab dengan demikian kita pun meresponi anugerah keselamatan kepada Allah dalam langkah hidup beriman kita di dunia ini. Dengan demikian kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup yang Allah pakai dalam menopang pelayanan jemaat yang ada. Dan biarlah kuasa Tuhan semakin kita tinggikan dan masyurkan, dan senantiasa kita tetap hidup dalam syukur serta limpah sukacita iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari kita responi kebenaran firman Tuhan kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, dengan kuasa yang Engkau nyatakan bagi kami menopang langkah hidup kami, untuk bukan saja kami menerima anugerah-Mu, tapi kami hidup dalam anugerah-Mu dan kami dimampukan oleh-Mu meresponi anugerah-Mu selama Engkau berkenan atas hidup kami di dunia ini. Dengan kami menopang para pelayan-pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat kami, di tengah pelayanan mereka. Dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, Engkau pakai kami untuk meneruskan pekerjaan-Mu. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan, tolong kami untuk tidak mudah jenuh, untuk tidak mudah bosan, untuk tidak mudah kami terseret oleh arus persoalan, namun kami tetap meneruskan kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang setia, dan Engkau tetap juga bertanggung jawab atas hidup kami dan melayakkan kami untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Tuhan, saat ini kami bersyukur kami boleh bersama mendengar firman-Mu, dan biarlah kami semakin hidup dalam firman-Mu, kami semakin kuat dalam akar terhadap kuasa firman-Mu Tuhan, berakar di dalam-Mu, kami bertumbuh, kami berkembang, dan kami berbuahkan yang tetap. Itulah yang Engkau kehendaki kami boleh lakukan dan kerjakan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan berkati majelis sinode dalam langkah dan layan serta karsa mereka dalam melaksanakan program kerja baik di tingkat sinodal, mupel, regio, bahkan sampai di jemaat-jemaat yang ada. Tuhan berkati program Morning Call dan Night Call GPIB, biarlah kuasa firman-Mu senantiasa sampai ke ujung dunia, kami boleh nyatakan itu. Tuhan berkati setiap kami di masa pandemi ini, senantiasa tetap selalu kami lakukan dan kerjakan kegiatan pelayanan kami tentu dengan kasih sayang Tuhan yang ajaib. Demikian juga Tuhan berkati tugas tanggung jawab peran kami yang kami terima daripada-Mu, beri kami hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga kesanggupan yang berasal daripada-Mu kami boleh lakukan dan kerjakan itu Tuhan dengan benar, dengan baik. Tuhan berkati setiap seruan kami, seruan yang di dalamnya Tuhan lihat, Tuhan dengar, dan Tuhan tentu di dalamnya sudah menyiapkan jawaban yang indah menurut waktu-Mu. Demikian juga Tuhan dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian yang ada, Tuhan punya maksud dan rencana indah, dan Tuhan selalu menopang para pelayan-pelayan-Mu dalam melakukan tanggung jawab, dalam melaksanakan kehidupan untuk meneruskan kasih karunia-Mu di tengah pelayanan yang mereka boleh terima daripada Tuhan. Perlengkapi dengan kuat kuasa kasih setia-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih untuk kesediaannya yang pada saat ini bersama kita boleh ada di tengah-tengah program GPIB, Morning Call dan Night Call. Sampai bertemu dalam program Night Call dan Morning Call pada saat yang akan mendatang. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.